Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Nazar Baihaqi dengan NIM 63040200133 dan yang kedua Novia Dia Vitaloka dengan NIM 63040200137. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aspek pasar. Baik, yang pertama mengenai pengertian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah suatu usulan proyek yang ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran mengenai besar pasar potensial yang tersedia dan mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Di mana aspek pasar secara garis besar membahas tentang seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Adapun metode yang digunakan selama beberapa tahun ke depan dalam melakukan permintaan dan penawaran ialah metode proyeksi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ataupun seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Sedangkan aspek pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang mana baik individu maupun kelompok dapat memperoleh apa yang mereka inginkan ataupun butuhkan dengan cara melakukan pertukaran produk maupun nilai dengan pihak yang lainnya. Di mana hal yang harus diperhatikan dalam aspek pasar. Yang pertama ada penawaran, yakni kuantitas barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga pasar. Apabila harga dari suatu barang tertentu mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang tersebut juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, permintaan, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen yang memiliki kemampuan membeli barang dengan berbagai tingkatan harga. Apabila harga suatu barang mengalami peningkatan, maka kuantitas dari barang yang diminta akan mengalami penurunan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga barang yang diminta semakin menurun, maka kuantitas barang yang diminta akan semakin naik. Yang ketiga, bentuk pasar. Jika dilihat dari segi produsen, maka pasar dapat dibedakan menjadi 4, yakni pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistis. Sedangkan jika ditinjau dari segi konsumen, pasar dibedakan menjadi pasar pemerintah, pasar industri, pasar reseller atau penjualan kembali, dan pasar konsumen. Yang keempat, mengukur serta meramalkan permintaan, yaitu seni memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, di mana di masa mendatang, di saat sekarang, dengan cara yang keempat, mengukur serta meramalkan permintaan, yaitu seni memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, di saat sekarang dengan cara melakukan riset dan pengumpulan data, serta informasi dari masa lampau, kemudian melakukan pengolahan data, kemudian menentukan metode peramalan, sebelum kemudian memproyeksikan hasil data yang telah diperoleh, hingga melakukan pengambilan keputusan peramalan dengan metode regresi atau metode ramalan yang disusun atas dasar pola data dari masa lampau. Baik, selanjutnya mengenai aspek pemasaran, di mana terdapat hal yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran. 1. Segmentasi pasar, yakni pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang tentunya mempunyai atau memerlukan produk dan marketing mix yang juga berbeda. Beberapa aspek seperti geografis, demografis, psikografis, dan perilaku merupakan beberapa aspek utama di dalam mensegmentasikan pasar. Kedua, sasaran pasar analisis, yakni dapat dilakukan dengan cara menelaah 3 faktor penting dalam aspek penawaran, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, serta sasaran dan sumber daya. Ketiga, menentukan posisi pasar dapat dilakukan dengan mengikuti 3 langkah, yakni mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, serta mewujudkan dan
mengkomunikasikan posisi. Keempat, analisis persaingan pasar di dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif yang efektif, di mana dalam studi kelayakan bisnis tentunya perlu bagi kita untuk mencermati produk harga, seluruh distribusi dan juga promosi yang dilakukan oleh para pesaing terdekat. Beberapa tahap atau langkah yang bisa kita tempuh dalam menganalisis para pesaing antara lain: 1. Mengidentifikasi para pesaing. 2. Menentukan sasaran para pesaing serta mengidentifikasi pasar pesaing. Baik, selanjutnya mengenai tujuan analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, meningkatkan laba dan penjualan, yaitu cara sebuah perusahaan atau organisasi memperbanyak omset dari setiap penjualan, maka akan didapatkan laba atau keuntungan sesuai dengan target dan perencanaan dari suatu perusahaan. Kedua, mendominasi pasar, yakni cara perusahaan bagaimana untuk mendominasi pasar dengan cara meningkatkan dan memperluas market share-nya di beberapa wilayah tertentu. Ketiga, memperkecil daftar pesaing, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan adanya pesaing di bidang yang sama dan memiliki produk yang sejenis yang dapat menyaingi atau bahkan membuat perusahaan atau usaha menjadi tidak dilirik oleh masyarakat. Keempat, menaikkan presentis produk dan perusahaan di pasar dengan cara membuat promosi yang menarik bagi pelanggan. Selain itu juga dapat dilakukan meningkatkan mutu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kelima, dengan memenuhi pihak-pihak tertentu. Tujuan ini lebih mengarah pada pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun lembaga tertentu. Baik, selanjutnya mengenai strategi pemasaran, di mana terdapat 1. Produk. Produk adalah barang yang diproduksi untuk mencukupi kebutuhan konsumen yang dapat terwujud dan tidak terwujud dikarenakan produk bisa berupa barang ataupun jasa. Yang kedua ada price atau harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayar konsumen untuk dapat menikmati produk yang ditawarkan. Place atau tempat. Perusahaan harus mengetahui cara mempromosikan tempat agar bisa mendistribusikan produknya sehingga dapat dijangkau dengan mudah oleh pembeli potensial. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi adalah hal yang penting di mana perusahaan harus mampu menarik perhatian dari para pembeli potensial sehingga dapat meningkatkan brand dan penjualan. Baik, selanjutnya mengenai konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi, terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing, di mana terdapat beberapa konsep pemasaran. Di antaranya terdapat 1. Konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran sosial, dan yang keenam konsep pemasaran global. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Produk dapat berupa barang dan jasa. Strategi produk dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Yang kedua, strategi harga. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan.
Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi dan distribusi serta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, strategi promosi. Strategi promosi merupakan kegiatan marketing yang terakhir. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang digunakan setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Ada periklanan, ada promosi penjualan, publisitas, personal selling. Bab selanjutnya yaitu peramalan di masa yang akan datang. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Peramalan harus mencari data dan informasi masa lalu. Data dan informasi masa lalu merupakan perilaku yang terjadi di masa lalu dengan berbagai kondisi pada saat itu. Kondisi yang menyebabkan perilaku data dan informasi tersebut bisa dijadikan acuan bagi kondisi sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Adapun langkah-langkah peramalan. Agar peramalan memberikan hasil yang memuaskan, maka haruslah mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam peramalan. Dengan mengikuti setiap langkah yang telah ditetapkan, paling tidak dapat menghindari kesalahan, sehingga hasil ramalan tidak perlu diragukan. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan dalam peramalan sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Kedua, mengolah data. Yang ketiga, menentukan metode peramalan. Dan yang keempat, memproyeksikan data. Dan yang kelima, mengambil keputusan. Yang terakhir, cara mengestimasi pasar. Untuk mengetahui besarnya pasar nyata, potensi dasar dan total pasar dalam suatu wilayah perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, baik dengan metode yang relevan seperti melalui survei, kuesioner, atau dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber. Kemudian, untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat digunakan beberapa metode, antara lain metode pendapat, metode eksperimen, metode survei, pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Misalnya, kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi juga sangat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi secara meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.